rahasia uang ganjil. Kenapa? Ada orang yang selalu cukup. Coba kamu perhatiin sebentar. Ada orang yang penghasilannya biasa saja, tapi hidupnya terasa aman, jarang panik dan jarang kepepet. Dan ada juga uangnya kelihatan besar, tapi tiap bulan selalu habis, selalu bocor, selalu ngerasa kurang. Masalahnya sering bukan di penghasilan, tapi di cara otak memperlakukan uang kecil. Uang ganjil itu bukan jimat, bukan ilmu aneh-aneh. Uang ganjil itu latihan sikap. Kalau uang kecil saja langsung habis, uang besar biasanya nggak akan betah. Karena yang diuji bukan dompet, tapi kepala dan kebiasaan. Dan dari yang sering aku lihat di kehidupan nyata, ada 7 tipe orang yang kalau menyimpan uang seri ganjil, hidupnya justru terasa lebih lancar. Yang pertama, Januari, tahan diri. Orang lahir Januari biasanya nggak nyaman kalau uangnya sampai 0. Kalau tinggal sedikit, tetap disisihin. Contoh ringan, habis belanja, masih nyisain 2.000, 5.000, bukan karena pelit, tapi karena nggak enak kalau kosong. Dan anehnya, uang kecil itu sering jadi penolong. Buat parkir, buat jajan anak, buat kebutuhan mendadak. Uang ganjil bikin orang Januari lebih tenang menghadapi hidup. Yang kedua, Februari. Orangnya nggak terburu-buru. Februari itu jarang gerusa-gerusu. Mereka bisa nunda keinginan. Contoh ringan, lihat barang lucu, uang ada, tapi mikir dulu, perlu nggak sih? Uang ganjil di dompet jadi pengingat kecil buat mikir sebelum beli. Dan orang yang mikir sebelum beli jarang nyesel. Uang ganjil buat Februari jadi ruang bernafas. Yang ketiga, Maret, ringan tangan. Orang Maret biasanya gampang iba. Ada teman butuh, ada orang yang susah, uang kecil keluar. Contoh ringan, ngasih parkir lebih, bantu teman beli bensin atau traktir kopi. Dan sering kejadian, nggak lama kemudian ada aja rezeki datang, entah dari orderan, entah dari bonus kecil. Bukan mistik, orang cuma ingat kebaikan. Uang ganjil buat Maret bikin rezeki muter. Mei, konsisten. Mei itu bukan tipe nekat. Uang kecil disimpan terus, nggak peduli nilainya. Contoh ringan, receh dikumpulin, uang sisa belanja ditaruh. Nggak kerasa, lama-lama ada. Bukan besar langsung, tapi cukup buat menutup kebutuhan. Uang ganjil buat Mei jadi kebiasaan baik. Juli, jaga hubungan. Juli kuat di pertemanan. Uang kecil sering dipakai buat jaga hubungan. Contoh ringan, traktir rokok, beli kopi buat teman, atau bantu ongkos. Dan dari situ sering muncul peluang, dikenalin orang, diajak kerja, atau dikabarin info. Uang ganjil
buat Juli jadi jalan rezeki lewat orang. September, hati-hati. September itu mikir panjang. Uang ganjil disimpan karena nggak ada alasan buat ngabisin. Contoh ringan, daripada jajan nggak jelas, lebih baik disimpan. Hidupnya jarang mewah, tapi juga jarang kepepet. Uang ganjil buat September jadi rem pengeluaran. November selalu siap. November biasanya pernah ngerasain susah. Makanya uang kecil pun dihargai. Contoh ringan, selalu ada cadangan, walaupun sedikit. Pas ada kebutuhan mendadak, nggak kaget. Uang ganjil buat November jadi penyelamat. Kekuatan uang ganjil. Uang ganjil itu bukan soal nilainya, tapi efeknya ke pikiran. Dia bikin nggak gampang panik, nggak boros, lebih sadar kebutuhan, lebih siap saat darurat. Dan orang yang siap, rezekinya biasanya lebih rapi. Uang ganjil nggak bikin orang kaya, tapi bikin orang lebih siap hidup. Dan seringkali rezeki datang ke orang yang bisa jaga hal kecil. Kalau kamu merasa hidupmu sering cukup pas dibutuhkan, mungkin ini alasannya. Bukan karena keberuntungan, tapi karena cara kamu memperlakukan uang kecil sudah benar. Jadi itulah 7 orang yang cocok, relate, menyimpan uang seri ganjil menurut bulan kelahiran. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk saudaraku dimanapun Anda berada. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.